Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antika Ramadhani. Saya dari kelas 12/4. Saya akan mempresentasikan tugas praktek Al-Quran Hadis yang berjudul Jujur dan Adil dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajzimankum sananu qaumi ala ta'dilu wa aqrabu litaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa adallahu alladziina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrin 'adzim walladziina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Artinya, hal orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampun dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi yang diterapkan dari ayat ini, kita harus selalu bersikap adil terhadap makhluk Allah. Dan bunyi lagi ayat An-Nahl ayat 90-92. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma ta'malun wa la takunu kallati taqaddat azlaha min ba'diha qautin angkata tattakhiduna aymanakum takhala bainakum antakunu ummatun hiya arba min ummatin innama yablukumullah bihi wala yubbina lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah
pantal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu pada yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kamu itu tidak boleh memusuhi sesama umat muslim. Kita itu harus hidup rukun, damai. Dan bunyi lagi ayat An-Nisa ayat 105, berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma baina si bima araqallahu wa la takun lihabbina khasiman. Artinya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Jadi dari kandungan ayat tersebut, menurut tafsir Kementerian Agama, pada suatu An-Nisa ayat 105, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Al-Quran yang membenarkan kebenaran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadili perkara yang terjadi antara manusia dengan berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan Allah. Berdasarkan kitab itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau dilarang menjadi lawan dari yang benar atau kawan bagi yang salah. Dan dijelaskan lagi di sini hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah. Hadasana Utsmanu bin Abi Saibata hadasana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ila biro wa innal biro yahdi ila jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna sidqan wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa inna fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yaktibu hatta yuktaba indallah